Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, biarlah kami bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, renungan harian kita pada pagi hari ini sudah sampai pada kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Lalu Semela akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, 'Coba lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi akhirnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi.' Jawabnya, 'Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya.' Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, 'Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi.' Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Nah adik-adik, pada bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang di awal pelayanannya Elisa. Di awal pelayanannya Elisa ini, ia diperhadapkan pada suatu persoalan, yaitu adalah pencemaran air di wilayah Yeriko. Nah, pencemaran ini adik-adik mengakibatkan banyak kematian atau keguguran bayi di kota itu. Banyak bayi-bayi yang mati, ibu-ibu yang hamil, bayi di dalam perutnya itu mati adik-adik. Nah, tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab utama dari air tercemar ini. Wah, bisa dibayangkan ya adik-adik, ketika orang meminum air itu langsung bayi yang ada di dalam perutnya itu keguguran adik-adik. Wah, sangat sayang sekali ya tentang air ini. Nah, persoalan ini adik-adik sudah berlangsung lama dan mereka itu mempunyai harapan yang besar kepada Elisa bahwa Elisa ini dapat menolong mereka di dalam persoalan air ini. Nah, ini adalah tantangan awal dalam pelayanan Elisa. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan yang menyertai Elisa, Tuhan menyertai apa yang dilakukan Elisa, Elisa pun dapat menanganinya dengan sangat sederhana adik-adik, yaitu hanya dengan garam. Dengan kuasa Allah yang menyertainya, Elisa mendoakan garam tersebut dan melemparkannya ke mata air kota Yeriko itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dalam sekejap, air tersebut berubah menjadi air yang bersih, air yang sehat. Dahulunya air yang tidak bisa diminum, tetapi sekarang berubah adik-adik menjadi air yang bersih, air yang menyehatkan dan bisa diminum oleh orang-orang juga, oleh ibu-ibu hamil. Nah, sejak saat itu tidak pernah terjadi lagi keguguran atau kematian bayi yang disebabkan oleh air tercemar atau oleh air dari tempat itu. Nah adik-adik, luar biasa ya, hanya dengan garam, air yang awalnya tidak bisa diminum berubah menjadi air yang sehat. Itu semua karena perbuatan Tuhan melalui nabinya yaitu Elisa. Tuhan sekalian menunjukkan bahwa Elisa adalah nabi yang dipakai olehnya. Nah adik-adik, jika kita hidup juga selalu mengandalkan Tuhan dan menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, bahkan Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan dapat memakai kita untuk menolong teman kita, entah dia yang tidak mengerti dengan penjelasan guru, kita pun bisa menjelaskan kembali kepada dia.
ataupun bagi teman kita yang mungkin dia tidak bisa makan karena memang dia keluarganya kesulitan di dalam perekonomian, kita bisa membantu mereka dengan membagi bekal dari orang tua kita, ataupun juga bisa membagi jajan ataupun uang kita. Nah, adik-adik, Tuhan bisa memakai kita dengan berbagai macam cara, sehingga melalui kehidupan kita orang lain bisa terberkati dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan juga. Nah, adik-adik, jadilah anak-anak yang bisa memberkati orang lain, tetapi sebelumnya kita juga harus menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi dan untuk juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami pun bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain, dan orang-orang lain pun bisa merasakan kasih Tuhan itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye adik-adik.